Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu warahmatullahi Epi. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu baik. Akbar. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan semangat semuanya ya dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya agar dimudahkan dalam menerima ilmu pada pembelajaran pagi hari ini. Silakan untuk Ketua Kelas Pak Mulyana untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik Ibu, saya akan pimpin doa pada pagi hari ini. Ya teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga dengan doa tadi bisa memudahkan kita dalam menerima ilmu ya. Ya, untuk sebelum dimulai ke pembelajaran, Ibu akan bagi link ya. Silakan untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Oke, sudah ada ya? Ini sudah muncul. Oke, sudah muncul semuanya. Terima kasih, alhamdulillah. Tapi ini beruntut belum apa ya? Mbak Runtut? Ya Bu, maaf Bu. Bentar, HP saya baterainya ngedrop. Oh iya ya. Ya, sudah ya, Mbak Runtut sudah absen, ini sudah masuk. Ya, sekarang kita akan memulai pembelajaran. Pada bab yang pertama kita sudah mempelajari mengenai teks laporan hasil observasi ya. Apa itu teks laporan hasil observasi? Masih ingat kalian? Yang mengamati ya Bu. Iya, yang mengamati ya. Jadi teks laporan hasil observasi itu dari teks hasil dari pengamatan ya, dari observasi. Nah, yang sekarang kita akan masuk ya ke materi mengenai teks eksposisi ya. Pada pertemuan minggu lalu itu sudah mempelajari mengenai apa itu teks eksposisi, kemudian ciri-cirinya itu apa ya, jenisnya itu sudah kita pelajari minggu kemarin. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video. Nah, silakan disimak ya. Videonya tentang apa? Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, sebanyak 151 siswa dari 2 sekolah terkonfirmasi positif terpapar COVID-19. Temuan ini terungkap setelah para siswa menjalani tes usap antigen sebagai syarat uji coba pembelajaran tatap muka. Dari 151 siswa, sebanyak 90 siswa yang hasil tes usap antigennya positif COVID-19 merupakan siswa SMP Negeri 4 Brebes, Kabupaten Purbalingga. Menyusul temuan COVID-19, belajar tetap muka di SMP Negeri 4 Kabupaten dibatalkan. Sementara siswa yang positif COVID-19 tengah menjalani isolasi terpusat di sekolah selama beberapa hari. Semua siswa yang menjalani isolasi akan dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga. Mereka diisolasi di mana? Siswa SMP positif COVID-19 dengan tes usap antigen. Temuan klaster penyebaran COVID-19 juga terdapat di SMP Negeri 3 Brebes, Kabupaten Purbalingga. Di SMP Negeri 3 Brebes sebanyak 61 siswa terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan tes usap antigen. Tes usap antigen di sekolah ini juga dilakukan sebagai syarat uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM. Pasca temuan klaster ini, sekolah disterilisasi dengan
siswa SMP Negeri 3 Brebes yang positif COVID-19 tersebut akan diisolasi bersama dengan 90 siswa lainnya di gedung SMP Negeri 4 Brebes. Harsono, Kompas TV, Purbalingga, Jawa Tengah. Ya, sudah disimak ya tadi mengenai video. Video itu isinya tentang apa? Video itu menayangkan apa? Tentang Klaster COVID-19. Iya, klaster COVID-19. Di mana itu peristiwanya terjadi? Di SMP, Lingga. Bu, SMP 1 Merbet, Bu. Ya, SMP 4 dan 3 Merebet ya, Kabupaten Purbalingga. Dan siapa saja yang terjadi, yang terkena positif COVID tersebut? Apa Bu nggak jelas? Siapa saja yang terkena? Oh, siswa. Ya, siswa siapa? Siswa SMP? SMP 4 SMP. Merebet, Bu. Iya, Ya, siswa diperbanyak. SMP 4 Merebet dan siswa SMP 3 Merebet. Nah, bagaimana penanganan dari siswa yang positif tersebut? diisolasi mandiri, Bu. Iya, diisolasi. Tempatnya di mana isolasi itu? Di sekolah. Iya, ya. Berarti sudah dipahami ya mengenai video yang tadi disampaikan itu termasuk salah satu jenis tag eksposisi. Ya, tag eksposisi dalam jenis apa berarti di sini? Dalam jenis penayangan video, Bu. Oh, dalam jenis penayangan video. Selain itu, lah videonya itu isinya tentang apa? Berita, Bu. Oh, Iya, berita. Berarti tag eksposisinya di sini itu jenis berita ya. Karena iya, memang iya, banyak Bu. macamnya ya mengenai tag eksposisi. Ada berita, ada apa? Ayo, Pendidikan, Mas. pendidikan, Oh ya, olahraga. pendidikan. Dan yang lainnya ada 12 jenis. Nah, tapi salah satunya yang Ibu tayangkan di sini itu mengenai jenis berita ya. Jadi mengenai berita ya, tag eksposisi. Nah, di dalam berita tersebut biasanya itu bisa menjawab yang adik simbang. Apa? Di mana? Terus apa lagi? Siapa? Mengapa? Mengapa, Ya, bagaimana? dan bagaimana itu adik simba. Nah, di dalam teks eksposisi tersebut. Nah, setelah kalian mempelajari teks eksposisi di sini ya, nanti kalian bisa mengetahui informasi ya, kemudian pengetahuan yang secara singkat, padat dan jelas, tapi informasi itu kalian bisa dapatkan ya, pengetahuan itu kalian dapatkan. Nah, selain itu, berdasarkan informasi yang sudah ada, ya, yang sudah disampaikan, kalian juga bisa menambah ilmu pengetahuannya jadi bertambah lagi, ya. Tuh. Nah, kemudian Ibu akan menyampaikan ya, berarti pembelajaran hari ini itu mengenai teks eksposisi, ya, yang akan Ibu spesifikkan di struktur menganalisis struktur teks eksposisi. Nah, itu akan menayangkan ini dulu. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini itu tentang apa? Maaf. Bentar. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Iya. Jadi nih, KD yang Ibu ambil ya, yang akan kita pelajari hari ini itu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, indikator yang akan kita capai itu menganalisis struktur teks eksposisinya ya. Jadi dengan tujuan ini di sini ada banyak ya, ada 3.4 dan 4.4. Tapi untuk pertemuan hari ini, Ibu memfokuskan untuk menganalisis struktur teks eksposisinya. Nah, tujuannya apa? Ketika kalian sudah
mempelajari teks eksposisi. Nah, di sini. Jadi, melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning, ya, metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, serta menggunakan pendekatan saintifik, peserta didik mampu menganalisis struktur teks eksposisi yang dibaca dengan cermat, teliti, dan penuh tanggung jawab, ya. Jadi, ini tujuannya. Nah, alur pembelajarannya nanti yang pertama kalian akan mengamati sebuah teks, ya. Tuh, jadi kalian akan mengamati sebuah teks. Setelah mengamati, kalian mendiskusikan dengan kelompoknya. Nah, setelah kalian mendiskusikan, ya, kalian apa? Menjelaskan, ya, menuliskan. Kalian diskusi, kemudian menjelaskan, mempresentasikan, ya, menganalisis, kemudian mempresentasikan. Nah, penilaian yang akan Ibu lakukan, ya, ini penilaian mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Ya, ini keterampilannya tidak tertuliskan ternyata, mohon maaf. Nah, di sini penilaian sikapnya yang bagaimana? Sikap ketika kalian berdiskusi, keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran ini, ya, itu akan Ibu nilai semuanya. Ya, kemudian ada pengetahuan. Pengetahuannya di bagian mana? Nah, pengetahuan ketika kalian mengerjakan LKPD-nya di situ, itu masuk ke penilaian pengetahuan, ada evaluasinya. Nah, nanti keterampilannya di bagian mana? Bagian keterampilan kalian untuk membuat, ya, membuat teks eksposisinya. Ya, untuk membuat teks eksposisi sesuai dengan struktur yang ada. Nah, strukturnya ada apa saja? Silahkan sebelum kalian mengetahui strukturnya, kalian lihat dulu ya, kalian amati di sini ada teks yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Nah, di situ jelas apa tidak penampilannya teks tersebut? Iya, Bu. Oh, terlalu kecil. Iya, Ya, Bu. bentar. Oh iya, mohon maaf ya. Oh, tapi ini tidak bisa. Oh, nanti Ibu kirimkan linknya saja ya. Ibu kirimkan linknya di WA, ya, di grup WA saja. Nah, sudah bisa kebuka ya? Belum, Bu. Masih ini, Bu. Loading. Iya. Iya, sudah, Bu. Ya, Bu. sudah. Oke, silahkan. Sudah, Bu. Sudah terlihat, Bu. Iya, sudah selesai membacanya. Loh, kok ini langsung jalan sendiri. Sudah, Bu. Saya sudah membacanya. Oke, sudah ya. Kalian sudah membaca mengenai teks yang sudah Ibu tampilkan. Itu judulnya tentang apa? Lupa lagi. Pembangunan Ke atas, Bu. dan Pembangunan dan bencana lingkungan. Lingkungan. Ya, pembangunan dan bencana Ibu, lingkungan. saya ingatnya itu ke mobilnya Kirain aja, Bu, banjir, sama Bu. banjirnya. Oh, alah. Iya, jadi malah fokusnya ke gambarnya ya, bukan ke Iya, teksnya. maksudnya saya tuh Iya, suka iya. gambar Oke. kalau di teks. Oke. Nanti Ibu kecilkan saja gambarnya biar kalian tidak fokus ke gambar. Ya. Nah, di dalam teks tersebut apa yang bisa kalian dapatkan dari setelah kalian membaca teksnya? Ada apa saja sih di situ? Isinya tentang apa sih? tentang pembangunan yang sudah menyebabkan bencana. Oh, pembangunan yang mengakibatkan bencana. Oh iya, bisa. Ya, ada lagi. Silakan. Iya, Bu. Pembangunan yang jauh, konsep pembangunannya jauh dari harapan, Bu. Oke, terus selanjutnya ada apa lagi? Oh, apa ya? Bingung, Bu. Apa ya? Bapaknya Oke. banyak. Iya, jadi Sebab utama banjir. di situ disampaikan ya, pendapatnya itu disampaikan. Ya, di situ ada kata-kata
faktanya. Faktanya yang mana? Ada kata fakta, ada kata opini. Ini kemarin kan kita sudah mempelajari ya di teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita pelajari juga di teks eksposisi. Nah, ya, untuk strukturnya ya. Jadi di situ kan di bagian yang pertama, nih di bagian yang pertama isinya tadi mengenai bencana. Ya, mengenai bencana. Nah, di sini bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, itu bisa dikatakan sebagai apa? Iya, pendapatnya. Ya, di paragraf yang pertama di sini itu sebagai pernyataan pendapat. Nah, apa sih? Ini ya, Bu. Ya, kenapa? Opini ya, masuk opini ya, Bu. Iya, masuk ke opini, baru menyatakan pendapatnya, belum terbukti sebuah kebenarannya. Ya, ini untuk pernyataan pendapat. Kemudian ada apa lagi di situ? Para ahli menyimpulkan bahwa masalah, nah misalkan di bagian itu, paragraf yang kedua. Pendapat lagi, Bu. Argumen, Bu. Kesimpulan. Argumentasi, Bu. Iya, argumentasi. Nah, biasanya argumentasi di sini isinya tentang apa? Pendapat para ahli. Pendapat, Bu. Ya, bisa berisi mengenai pendapatnya. Kemudian ada apa lagi? Ada fakta. Oke, ada fakta. Nah, bedanya fakta dengan pendapat itu apa coba? Pendapat sama saja dengan opini ya. Ya, Pendapat opini, Bu. Kalau fakta tuh akurat, Bu. Oke. sudah terjadi Pendapat itu kebenarannya. ini baru pendapat seseorang ya, terjadi. belum tahu Ya, kebenarannya. belum terjadi. Tapi ya, Ya. Kalau opini itu belum bisa terjadi, Bu. iya, pintar. Terus kalau fakta itu sudah pasti. Sudah terjadi kalau Jadi fakta, Bu. sudah. Ya. Oh ya, dari teks tersebut bisa kalian, nah ini di bagian terakhir. Ya. Nih, kemudian ada apa lagi selain itu tadi? Kira-kira Penegasan ulang, Bu. Penegasan ulang. Oh, penegasan ulang. Nah, penegasan ulang itu yang bagaimana? Simpulan, Ya. Bu. Oh, Rangkuman. simpulan. Ya. Ya, bisa dikatakan simpulan. Nah, simpulan di teks ini itu yang mana? Paragraf Masalah terakhir. Paragraf terakhir, Bu. Iya, di paragraf yang terakhir. Terakhir, Bu. Ya, di paragraf yang terakhir di sini, masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diamati meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut. Setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Nah, di sini ya, jadi bisa disimpulkan ya, siswa semuanya sudah memahami ya dari teks yang sudah ditampilkan bahwasanya struktur teks eksposisi berarti ada apa tadi? Ada Ada tiga. Ya, yang Tiga. pertama itu mengenai Tesis. ya, tesis Pendapat, atau Bu. Pernyataan pernyataan pendapat. pendapatnya. Narasi. Kemudian yang kedua dan ada penegasan Argumentasi. argumentasi. Nah, di bagian argumentasi di sini ya tadi ya, yang pertama tesis pernyataan pendapat yang disampaikan atau bisa disebut dengan pembuka ya, pembuka untuk membuat teks eksposisi apa yang akan disampaikan. Nah, kemudian di bagian argumentasinya, nah argumentasi di sini itu bisa berisi fakta dan juga bisa berisi pendapat ya, argumen. Nah, biasanya di bagian argumentasi di sini itu menyebutkan alasan-alasan kenapa sih ya untuk memperkuat pendapat yang sudah disampaikan itu di bagian pembuka. Ya, di bagian pembuka itu sudah dijelaskan. Nah, kemudian setelah dijelaskan itu baru di bagian argumentasi itu dikuatkan lagi agar apa? Pembaca itu apa ya? Apa? paham, Bu. Iya, paham dan percaya dengan pendapat yang sudah disampaikan.
sampaikan. Nah, kemudian di bagian yang terakhir itu mengenai penegasan ulangnya. Iya, penegasan ulang di sini ditegaskan kembali mengenai permasalahan. Nah, permasalahannya apa? Masalah lingkungan ya, bencananya. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Ya, bisa, Bu. Bu. Oke, ya, setelah itu nah, untuk Ibu akan membagi kelompok ya. Kelompok yang pertama nih, kelompok yang pertama itu kelompoknya Mas Arif. Mas Arif, kemudian Neng Tuti dan Bu Syarifah. Mbak Syarifah. Ya, ada Mbak Syarifah. Nah, kemudian kelompok yang kedua itu ada Mas Dharma, Mbak Runtut, dan Mas Mulyana. Nah, silahkan kalian mendiskusikan. Bu Guru akan bagikan LKPD-nya. Ya, LKPD-nya sudah Ibu berikan itu di grup WA. Jadi silahkan untuk dibahas. Ya, ini akan Ibu berikan link grup untuk kalian breakout room untuk berdiskusi, ya. Tuh, silahkan kalian untuk berdiskusi terlebih dahulu membahas LKPD-nya. Nah, di LKPD di sini kalian sudah dibuka belum? Sudah, Bu. Ya, sudah dibuka. Lah di situ LKPD-nya kan untuk menganalisis struktur teks eksposisi. Nah, strukturnya ada apa saja ya? Di teks khasiat dan manfaat lebah. Nah, khasiat dan manfaat lebah, kemudian strukturnya apa? Nah, nanti silahkan untuk setelah menganalisisnya, kemudian membuat teks eksposisinya sesuai dengan struktur. Jadi hanya menuliskan bagian yang pertama saja ya untuk strukturnya. Untuk membuat teksnya di sini. Bisa dipahami ya? Silakan Bu Guru beri waktu 15 menit kalian untuk berdiskusi. Nanti akan Ibu pagi lagi kalian kembali ke room yang ini. Ya, silakan sesuai kelompoknya. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Selamat berdiskusi. Siapa, Bu? Ya. Itu kelompoknya siapa? Oh, Runtut itu ikut kelompoknya Mas Dharma sama Mas Mulyana, Mbak. Oh ya, Bu. Siap, Bu. Ya, silakan berdiskusi ya. Baik, Bu. Ya, nanti Ibu masuk ke ruangan kalian. Oke, Ibu masuk ke kelompok yang pertama. Mas Arif, bagaimana? Sudah mulai diskusi? Sudah mulai, Bu. Sudah, Bu Epi. Iya. Apakah ada kesulitan ketika mengerjakan LKPD-nya? Ya, suaranya kemana itu, Mas Arif? Sinyal, Bu. Oh, sinyalnya ya. Sinyalnya Masih itu proses, dipegangi Bu. ya. Proses. Iya. Ya. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya ya. Kalau tidak ada kesulitan, Ibu akan nanti kalau ada kesulitan tinggal chat ke Ibu saja ya. Baik, Bu. Oke, lanjut ke kelompok 2. Nih, Mas Dharma, Mbak Runtut dan Mas Mulyana, bagaimana? Iya, Bu. Lagi Iya, mulai, ada Bu. kesulitan tidak? Masih tidak ada, Bu. Nanti kami Masih tanyakan, proses, Bu. Bu. kalau kesulitan, Bu. Ya, silakan didiskusikan ya. Iya, Bu. Ya, waktunya selesai. Kita tinggal semuanya masuk ke ruangan utama. Ya, Bu. Ya, sudah gabung semuanya ya ini ya. Sudah, Bu. Selesai ya dalam mengerjakan tugasnya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, silahkan berarti sekarang tahap untuk menyampaikan hasil diskusinya.
menyampaikan hasil diskusinya mengenai analisis kalian mengenai struktur teks eksposisi dalam teks khasiat dan manfaat lebah. Ya, untuk kelompok 1 dulu, siapa yang akan menyampaikan? Syarifah, Bu. Oh, ya. Kelompok 2 silakan disimak ya, nanti diperhatikan strukturnya sudah tepat atau belum. Iya, Bu. Dari kelompok 1 ini menjelaskan tentang apa tadi, Bu ya? Ya, mengenai strukturnya ini sama menganalisis teksnya sama. Ya, menganalisis struktur. Ya, Strukturnya ada tesis, berapa? argumentasi, dan penegasan ulang itu ya, Bu ya? Iya, dalam teks Ya. itu bagian mana? Ya, saya bagian tesis ya. Nanti Arif sama Bu Neng melanjutkan dari argumentasi dan penegasan ulang. Bagian tesisnya itu lebah merupakan hewan yang termasuk ke dalam kelompok serangga dan berasal dari familia Apidae. Meski lebah berbadan kecil, jangan pandang mereka sembarangan. Banyak khasiat dan manfaat yang bisa didapat dari seekor lebah. Manfaat lebah bisa didapat dari sarang dan cairan yang dihasilkan, yaitu madu. Semua itu merupakan khasiat besar dengan nilai ekonomi yang tidak murah. Ayo lanjutkan lagi, Arif. Ya, langsung saja paragraf berapa-berapanya saja ya, karena memang semuanya kan sudah tahu. Oke. Ya, ini paragrafnya ada 1, 2, 3, 4, Bu. Oke, ada 4 paragraf. Ya. Nah, berarti yang bagian argumentasi berarti itu yang tadi Mbak Sarifah itu kan bagian pernyataan pendapat ya di bagian awal. Nah, kemudian di bagian yang kedua argumentasi itu di paragraf yang keberapa? 3 atau kedua, Bu, biasanya. 2 apa ya, Bu? Iya, 2 dan 3 atau hanya 2? 2 dan 3. Ketiga, Bu, mulainya. Yang penegasan ulang yang terakhir, Bu. Ya, penegasan ulang itu bagian Paragraf yang akhir. Oke, kemudian tadi sudah paham bagaimana untuk kelompok 2? Apakah sudah tepat? Untuk kelompok 2, ini Bu, untuk paragraf keduanya atau argumentasinya itu dimulai dari kata madu, Bu. Madu yang dihasilkan. Terus untuk yang penegasan ulang atau rangkuman, Bu ya, bisa ya? Iya. Itu mulainya kalau menurut kami kelompok 2 itu dimulai dari kata ini, Bu. Selain apa tadi itu ya? Selain itu ada lagi yang namanya royal jelly. Sana, Bu, sampai ke kalimat terakhir. Oke. Itu Itu menurut pendapat kelompok 2. Ya. Kelompok 1 itu bagian terakhir ya, yang masalah ini. Nah, bagaimana? Kelompok 1, kelompok 2? Nah, Ya, Bu, sudah. Sudah, Bu. Ya, jadi di sini Ibu akan menampilkan mana sih yang paling tepat dan sesuai, apakah kelompok 1, apakah kelompok 2. Nah, silakan disimak ya. Nih, penjelasan dari Ibu. Bentar. Ini tidak tahu kenapa. Oke. Tulisannya ya. Mohon maaf ya, ini jadi lama, ini tidak tahu laptopnya kenapa. Apa itu saya sudah share screen? Apa Neng Tuti yang sedang share screen? Belum, Bu. Belum Ada, Bu. Belum ada ya? Ya. Dibagi di link saja nggak apa-apa, Bu. Oh, oke. Ya, bagi link saja ya. Nah, ini Ya, Ibu Bu. akan menyampaikan saja, karena ini laptopnya tidak tahu kenapa, bahwasanya mengenai pernyataan pendapat ya, struktur teks eksposisi yang ada di teks khasiat dan manfaat lebah, pernyataan pendapat
atau tesisnya itu di paragraf yang pertama. Jadi lebah merupakan bla 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 sampai yang tidak murah ya. Kemudian di bagian argumentasinya di sini ya, itu yang pertama, madu yang dihasilkan oleh lebah mengandung banyak khasiat bagi tubuh. Itu merupakan kalimat apa? Argumentasi, Bu. Iya, argumentasi, tapi jenis kalimatnya fakta atau opini? Bisa diulang, Bu? Oke, madu yang dihasilkan oleh lebah mengandung banyak khasiat bagi tubuh. Berarti itu merupakan Fakta, Bu. iya, pinter, merupakan kalimat fakta ya. Tuh, bagian argumentasi karena tadi ada kalimat fakta, ada juga kalimat opininya. Ya, itu. Dan yang lainnya, kalian harus bisa membedakan ya antara fakta dan opini. Nah, selanjutnya itu bagian penegasan ulang. Ya, bagian penegasan ulang tadi disampaikan yang siapa kelompok 2 ya, itu dari Royal Jelly ya. Nah, tapi kalau di kelompok 3 itu bukan di bagian Royal Jelly, tapi yang kelompok 1 itu tadi menyebutkan yang dengan berbagai kandungan mineral. Ya, ini yang tepat itu penegasan ulangnya atau penegasan ulang pendapat atau rekomendasinya itu di bagian yang dengan berbagai kandungan mineral, vitamin dan enzim yang baik bagi tubuh, lemah mempunyai banyak khasiat untuk kesehatan manusia. Karena apa? Produk-produk yang dihasilkannya kini lebih tidak lagi dianggap sebagai musuh manusia, melainkan dijadikan sebagai salah satu sumber berbagai macam khasiat baik. Nah, itu ya, itu mengenai penegasan ulang atau rekomendasi. Jadi struktur yang ada di dalam teks khasiat dan manfaat lebah itu sudah tersampaikan. Sudah paham semuanya? Jadi Bu, kata selain Paham, itu, Bu. dari kata selain itu masuk argumentasi, Bu ya? Dari kata selain itu masuk ke bagian argumentasi. Iya. Oh Ya? iya, berarti kami kelompok 2 salah, Bu ya, maaf. Iya, tidak apa-apa. Nanti belajar lagi ya. Iya, Ini Bu. untuk mengetahui mana yang pernyataan pendapat, mana yang argumentasi, dan mana yang penegasan ulangnya. Oke, berarti sudah paham semuanya ya? Paham, Bu. Ya, untuk Ayo, Bu, kita istirahat dulu. Iya, kita istirahat. Ya, sebelum kita istirahat, materi apa yang sudah kita pelajari? Kita sudah mempelajari materi Eksposisi. iya, teks eksposisi mengenai struktur teks eksposisinya. Tadi ada apa saja struktur teks eksposisi? Ada tesis, ada argumentasi, ada penegasan penegasan ulang. Iya. Nah, kemudian berarti sudah paham ya. Nah, kalian bagian mana sih yang kalian senangi ketika mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia ini dari materi Bagian ini? lebah, Bu. Oh, Saya bagian suka lebah, Bu. lebahnya. Iya. Karena melihat madunya Bu. jadi ingin makan madu seperti itu ya. Saya pernah, Bu, di itu. Ini Di manis apa? seperti Sangat madu. lebah. Disengat lebah. Ingat lebah saya pernah, Bu. Jadi ingat ke lebah, Bu. Oh, oke. Ya, ya. Ya, silakan sebelum Ibu tutup, kalau ada pertanyaan mengenai materi ini, ada pertanyaan tidak? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, alhamdulillah kalau sudah jelas. Lah nanti ya, ini untuk pertemuan hari ini berakhir. Silahkan kalian pelajari ya untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan mempelajari mengenai kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks eksposisinya ya. Tuh, untuk mempelajari kaidah kebahasaan teks eksposisinya. Nah, sekian saja ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Selamat melanjutkan pembelajaran ya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada satu Bu Epi ya katanya setelah ini tampil.
Saya pertemuannya pukul 11. Ya. Share gimana ya? Silakan pertimbangan Ibunya. Ya, saya sudah mengunduh dan membuat coretan-coretan tentang apa yang sudah Ibu Evi unggah sebetulnya. Ya. Cuma harus saya lihat juga prakteknya ya. Ya, atau rencananya dulu saja, Bu. Bisa seperti itu, Kak, Pak? Ya. Nanti jadi untuk prakteknya nanti Pak Deden aja gitu ya. Insya Allah. Itu apa-apa ya Bu Evi ya? Ya, apa-apa, Bu. Jadi saya mau komentari yang tertulis saja, jadi dua-duanya dapat gitu. Ya, untuk Bu Evi, nanti hanya saya dan Bu Evi saja nih yang paham nih berarti. Iya, Bu. Ya, Bu Evi, saya melihat di rancangan pembelajaran yang Ibu buat gitu ya. Pertama balik lagi saya akan memulai dari KD-nya. Di sini saya lihat kalau di PDF itu di halaman 2. Di halaman 2 Ibu di sini memblok gitu ya, menghitamkan untuk KD 3.4. Nah, saya paham mungkin ini maksudnya adalah bahwa pertemuan kali ini Ibu mau fokus sama ini dulu dan indikator menganalisis struktur. Iya, Bu. Ya, saya sudah menyampaikan ini kepada Pak Kaprodi dan beliau mengatakan ya udah karena teman-teman tadi malam sudah sangat larut malam masih tetap bekerja gitu untuk peer teaching ini masih bisa ditoleransi katanya Pak Deden. Jadi untuk pertemuan PPL yang akan datang baru Bapak Ibu benar-benar harus memadukan dalam satu kali pertemuan ada KD 3 dan KD 4 ya Bapak Ibu ya. Baik itu dari apa yang tertulis berupa kompetensi dasar dan seterusnya, bahkan di langkah-langkah pembelajaran dan penilaiannya. Jadi semua harus termaktub dalam satu kali pertemuan. Silakan Bapak Ibu gimana caranya mengkompres itu sedemikian rapat gitu sehingga dalam waktu sekian menit Bapak Ibu bisa mendapatkan keduanya. Ya, untuk Bu Evi sendiri dari RPP-nya yang pertama KD 3 itu menganalisis itu sudah ada di C4 ya Bu Evi ya. KD-nya saja sudah tinggi, ini sudah ada di C4. Kemudian Ibu juga saya lihat bermain aman dengan memilih KKO menganalisis lagi gitu. Menganalisis struktur teks eksposisi dan menganalisis kebahasaan teks eksposisi. Nah, tidak disalahkan Bu Evi, dipersilahkan saja jika memang itu dibutuhkan. Kalau boleh menyarankan, kalau misalnya Ibu mau mengganti, saya menyarankan untuk memilih kata menemukan struktur dan menemukan ciri bahasa. Nah, nanti memang langkah-langkahnya akan sedikit berubah ketika Ibu memilih menganalisis atau menemukan gitu ya. Itu sama-sama C4. Kemudian untuk KD 4-nya itu mengonstruksikan. Nah, mengonstruksikan seperti yang kita lihat tadi, kalau mengonstruksikan itu juga ada ya Bapak Ibu ya di C itu saya lupa C berapa. Tapi kalau untuk di KD 4 itu mengonstruksikan sebenarnya tidak ada. Makanya kita cari padanan kata yang mirip yang ada juga di P3 atau P2 tadi. Lupa saya. Ya. Nah, mengonstruksikan ini kemudian KKO-nya di sini kan Ibu membuat. Bapak Ibu koreksi saya kalau saya keliru. Membuat ini tidak saya temukan gitu di P itu. Iya, memang tidak ada. Ya, tidak ada ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, saya sarankan menggunakan memproduksi ya Bu Evi. Oke, Bu. Ya, memproduksi saja itu di P5 juga sama. Nah, kalau di RPP Bu Evi ini KKO-nya membuat dan Ibu melabelisasinya dengan P5. Membuat itu tidak ada, Bu. Jadi tetap P5 bisa menggunakan kata memproduksi. Kemudian untuk tujuannya sama seperti Pak Arif tadi, saya menyarankan bisa dalam satu uraian panjang, jadi tidak ada kata-kata yang diulang, sekali melangkah saja, tapi siswanya sudah tersentuh, di situ pendekatannya sudah, kemudian model dan metode pembelajarannya juga sudah, bahkan sikap-sikap afektifnya juga sudah terpapar dalam satu uraian panjang itu. Dengan catatan tetap memperhatikan kaidah kalimat efektif ya. Kemudian saya melihat media yang Ibu gunakan tadi di situ adalah Telegram. Ya Bu ya, satu di antaranya adalah Telegram. Ya, Bu. Nah, Telegram memang di kalangan anak muda cukup familiar, walaupun tidak semua anak muda menggunakan Telegram. Jadi kalau Ibu hanya sekadar ingin memberikan informasi, anak-anak harus masuk ke tautan Google Meet mana gitu ya. Saya lebih menyarankan Ibu menggunakan grup WAG-nya, karena WA itu ini ya APL sejuta umat kalau saya bilang. Jadi semuanya pasti menggunakan. Kalau Telegram ini khawatir nanti siswanya ada yang belum menggunakan Telegram. Tapi saya tidak tahu juga apakah di tempat Bu Evi anak-anak memang diwajibkan menggunakan Telegram karena Telegram itu lebih canggih ya dibanding dengan WA.
Tapi Bapak Ibu sekadar intermezzo saja, hati-hati dengan Telegram, anak-anak menggunakan Telegram itu. Kalau Bapak Ibu misalnya minta mereka mengerjakan sesuatu dengan cara menulis, misalnya menulis tangan, maka banyak sekali ada tools yang di Telegram itu yang kemudian bukan mereka yang menulis, mereka tinggal copy salin tempel dari misalnya Google atau apa, tinggal ditaruh di situ, maka dia bentuknya akan bentuk tulisan. Dan kami pernah terkecoh dengan hal yang tersebut gitu. Jadi guru ternyata juga harus peka terhadap teknologi ya. Dan Bu Epi saya lihat sudah luar biasa ya, sudah sampai pada hal-hal demikian gitu. Selanjutnya untuk langkah-langkah Bu Epi pada bagian langkah-langkah pembelajaran atau skenario pembelajarannya, sama sarannya dengan Pak Arief tadi. Bu Epi saya sarankan, bahkan saya sangat merekomendasikan Bu Epi untuk memberi kolom khusus untuk sintak model, kemudian pada aktivitas Bu Evi juga melabelisasi saintifiknya gitu, baik itu mau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya gitu, tapi sangat disarankan menggunakan bahasa Indonesianya ya di aktivitas. Jadi alur saintifiknya itu jelas dan kita bisa memaknai secara langsung, oh ini bagian mengamati, ini bagian menanya, ini mengasosiasi dan seterusnya sampai akhirnya mengomunikasikan gitu. Jadi sintaknya mohon untuk dilabelkan atau disampaikan di sini. Untuk penilaian saya rasa saya mohon bantuannya untuk Pak Dede dan teman-teman yang lain ya, bisa mungkin memberi masukan karena saya sejauh ini menganggap penilaiannya belum ada perbaikan yang berarti dan signifikan untuk kemudian diperbaiki gitu. Demikian Pak Deden dari saya, terima kasih. Izin bertanya Ibu. Ya. Kalau misalkan ini kan untuk KD untuk menganalisis, nah misalkan untuk membuat ini kan struktur gitu. Nah, dalam satu kesatuan itu langsung membuat siswa hanya membuat struktur bagian yang pertama saja, misalkan bagian pernyataan pendapat saja, itu termasuk keterampilan atau bukan Ibu? Selama dia KKO-nya membuat dan aktivitasnya membuat atau memproduksi masih masuk Bu gitu. Cuma kalau di sini kan Ibu membuat teks eksposisi ya. Okay. Nah, mau struktur yang pertama gitu, tidak masalah sih sebetulnya. Di sini kan KD-nya mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi struktur dan kebahasaan. Hanya secara logika, jika Ibu hanya mengambil misalnya pernyataan umum hanya di bagian atas saja gitu, maka bagian isi tidak akan tergali, Bu. Nah, kalau saya boleh menyarankan Bu Epi, langsung ke saran konkretnya saja. Misalnya untuk KD 4.4-nya ini KKO-nya kan memproduksi ya, agar memudahkan siswa dan Ibu bisa dapat hasil dari memproduksi itu, Ibu misalnya bisa menampilkan untuk struktur yang pertama, Ibu tampilkan misalnya penggalan paragraf, penggalannya saja, jadi siswa tinggal melengkapi gitu. Itu juga masuk memproduksi sebetulnya walaupun tidak secara utuh. Nah, nanti tugas individunya baru Ibu boleh memilihkan satu tema dan mereka membuat jam 12. Seperti itu. Jadi demikian Bu Epi saran dari saya. Terima kasih Ibu. Ya, dalam waktu singkat Ibu bisa mendapatkan kedua-duanya tuh, KD 3 dan KD 4-nya sekaligus. Ya. Demikian Pak Deden. Bapak Ibu, saya pamit Terima kasih Ibu. Ya, saya pamit. Terima kasih banyak untuk hari yang luar biasa ini. Sampai bertemu lagi di hari Senin. Besar harapan saya ada hal-hal positif dan bermanfaat yang bisa kita serap sama-sama di pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ai. Ya. Baik. Recording ulasan untuk Bu Epi kemungkinan dari Bu Ai ada di recording Pak Arief ya, Pak Arief. Nanti admin lah mungkin yang bisa bagaimana memindahkan kalau komentar ini diperlukan untuk Bu Epi nanti bisa dipisah dari Pak Arief. Bisa Pak dipotong nanti. Iya bisa ya nanti. Ya karena mungkin di sekolahnya ada kegiatan lanjutan gitu. Untuk keempat penutup kegiatan hari ini silakan.
Gitu. Baik, terima kasih untuk Ibu Evi Barokah yang sudah menampilkan RPP gitu ya. Iya, Pak. Ya, tidak banyak komentar untuk Bu Evi Barokah, hanya langkah-langkah untuk pendekatan saintifik, kemudian modelnya ini Bu PBL ya. Iya, Pak. Ya, PBL itu perlu dicermati lagi gitu ya.